Bab 890. Wira tentu tidak mengetahui apa yang terjadi di istana. Pada saat ini, dia telah tiba di luar ibu kota kerajaan Monoma. Tidak jauh dari sana, Rizka telah menunggunya. Begitu melihat Rizka, Wira langsung menyapa sambil tersenyum, "Putri Rizka, kita bertemu lagi." Mendengar itu, Rizka juga menanggapi sembari tersenyum, "Aku sudah mendengarnya, perjalananmu penuh rintangan untuk bisa sampai di sini. Tapi, untungnya kamu sudah tiba di ibu kota sekarang, jadi kamu sudah aman." Wira kembali menjawab sambil tersenyum, "Benar. Aku sangat yakin bahwa keamananku terjamin di ibu kota ini." Sementara itu, Rizka malah mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Tapi, kamu jangan terburu-buru. Kali ini, kerajaan Monoma nggak terlalu suka dengan duta sepertimu. Kalau ingin menegosiasikan perdamaian, kamu harus pandai bermain kata-kata." Begitu mendengar perkataan wanita itu, Wira tak kuasa berkata sambil tersenyum, "Kakakmu itu benar-benar orang yang licik." Rizka sontak mengedipkan matanya yang besar dan lucu, lalu tak kuasa bertanya, "Apa maksudmu?" Wira pun menjelaskan, "Kakakmu baru saja naik tahta menjadi Raja Monoma. Orang yang bekerja untuknya adalah para menteri tua yang setia pada ayahmu. Mereka semua memiliki hak untuk berbicara. Sebagai raja baru, ada beberapa orang yang nggak bisa disinggung olehnya. Itu sebabnya, dia memintaku untuk membujuk dan menekan mereka. Ini benar-benar strategi yang cerdik." Wira mampu memahami maksud terselubung Taufik. Bukan hanya itu, Taufik pasti akan memberitahu para menteri bahwa dia tidak tahu bagaimana cara memutuskan masalah ini dan meminta mereka untuk berdiskusi bersama. Hasil dari diskusi ini tentunya akan menciptakan berbagai kontroversi. Dengan demikian, drama akan terjadi. Wira tiba-tiba teringat dengan perdebatan antara ahli strategi militer zaman kuno yang melawan sekelompok cendekiawan. Mungkinkah dia akan mengikuti jejak mereka? Tak lama kemudian, Rizka pun terkekeh-kekeh dan berkata, "Mengenai hal ini, aku kurang tahu. Tapi, negosiasi perdamaian pasti akan dilakukan. Jadi, mohon bantuan Tuan Wira untuk hal ini." Wira hanya bisa menghela napas dan tidak berkomentar lebih lanjut. Lantaran sudah datang kemari, dia tentu saja harus menyelesaikan urusan ini. Segera setelah itu, Rizka pun membawa Wira ke penginapan. "Beristirahatlah dengan baik hari ini, kumpulkan energimu." Usai berkata demikian, Rizka langsung beranjak pergi. Wira hanya menanggapi dengan senyuman dan tidak terlalu peduli. Sebab, dia tahu bahwa kerajaan Monoma tidak akan langsung menyerangnya. Sang komandan kerajaan Monoma, Resvan, adalah pengecualian. Hanya saja, setelah melihat trik yang digunakan Resvan, Wira tidak begitu khawatir lagi. Seseorang yang bisa menggunakan trik seperti itu, mungkin bukan tipe orang yang berani menghadapi Wira secara langsung. Itu sebabnya, krisis kali ini dapat dikatakan sudah teratasi. Keesokan paginya, Wira mendapati prajurit kerajaan Monoma yang menjemputnya. Wira dan Danu langsung diantar menuju istana kerajaan Monoma olehnya. Begitu tiba di istana, prajurit itu berkata dengan hormat, "Tuan Wahyudi, Anda sudah tiba di istana." Kemudian, dia pun langsung meninggalkan mereka. Setelah itu, Wira dan Danu melangkah masuk ke dalam aula istana. Saat melihat sekeliling, lebih dari 20 orang tengah duduk bersila di atas bantal dan menatap ke arahnya. Wira hanya tersenyum. Melihat situasi ini, sepertinya akan ada debat intelektual. Dia tidak terlalu peduli dan langsung berjalan masuk sembari tersenyum. Akan tetapi, begitu Wira masuk, seorang pria tua yang tidak jauh dari pintu tampak bangkit sambil bertanya, "Apakah kamu adalah duta dari kerajaan Nuala, Wira Darmadi?" Wira langsung menjawab seraya mengangguk, "Lia." Tidak disangka, pria tua itu malah berkata, "Kamu cukup bernyali. Beraninya kalian hanya datang berduaan ke kerajaan Monoma sebagai duta. Apakah kalian meremehkan kerajaan Monoma?" Bab 891. Umumnya, duta akan memiliki timnya sendiri dan setidaknya terdiri dari belasan orang. Akan tetapi, Wira dan Danu hanya datang berduaan. Itu sebabnya, wajar jika orang-orang ini kesal. Mereka merasa bahwa kerajaan Nuala telah meremehkan kerajaan Monoma. Sementara itu, Wira menanggapi sambil tersenyum, "Banyak orang yang datang bukan berarti menghormati kalian. Apalagi, kenapa kerajaan Nuala harus menghormati kerajaan Monoma?" Perkataan Wira langsung membuat ekspresi semua orang berubah.
Kurang ajar, jangan kira karena kamu adalah duta, kami nggak berani membunuhmu. Ancam pria tua itu. Ketika Wira mendengar ini, dia langsung berkata sambil tersenyum, membunuhku. Silakan saja, kalau membunuhku memberi manfaat bagi kalian, aku bersedia dibunuh. Sayangnya, membunuhku nggak akan menguntungkan kalian. Pak Tua, kamu ini sudah berumur. Jangan terlalu emosian, sikapmu ini hanya akan membuatmu terlihat nggak bijak, ujar Wira yang sama sekali tidak sungkan. Kata-kata Wira membuat pria tua itu terlihat sangat kesal. Dia tentu tahu bahwa Wira sedang mengejeknya dan menyebutnya sebagai pria tua panas hati yang sama sekali tidak dewasa. Pada saat ini, lagi-lagi ada pria tua lain yang berdiri dan berkata dengan nada dingin, "Wira, kata-katamu memang tajam. Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Kamu hanyalah orang buangan kerajaan Nuala. Setelah datang ke kerajaan Monoma, beraninya kamu begitu lancang. Kalaupun membunuhmu, kerajaan Nuala juga nggak akan peduli." Wira bersikap tenang dan hanya berkata, "Oh, iya, kerajaan Nuala mungkin nggak akan peduli pada individu sepertiku, tapi mereka nggak akan melewatkan kesempatan bagus ini untuk menyerang kerajaan Monoma. Nyawaku mungkin nggak berharga, tapi aku di sini untuk mewakili harga diri kerajaan Nuala. Sebagai seorang duta, kalau aku mati di sini, meskipun kerajaan Nuala nggak peduli padaku, mereka tetap akan mengirim pasukan. Pada akhirnya, harga diri lebih penting dari segalanya, bukan?" timpal Wira. Begitu mendengar perkataan Wira, pria tua itu mengernyit dan tentu memahami maksudnya. Apabila mereka membunuh Wira, kalaupun kerajaan Nuala tidak ingin benar-benar berperang, mereka tak akan punya pilihan nantinya. Seperti yang dikatakan Wira, ini adalah masalah harga diri. Pada saat ini, lagi-lagi ada seorang pria tua yang berdiri. Dia berkata dengan angkuh, "Kalaupun kerajaan Nuala dan kerajaan Monoma berperang, kami juga nggak takut. Tuan Wira, kedatanganmu kali ini adalah untuk menegosiasikan perdamaian, kan? Syarat dari kami sangat sederhana, yaitu serahkan Provinsi Suntra. Dengan begitu, kami nggak akan memulai perang." Hahaha, ini benar-benar ucapan yang berani. Memberikan Provinsi Suntra kepada kalian. Apakah kalian bisa mengelolanya? Bukan hanya jarak antara kerajaan Monoma dan Provinsi Suntra yang jauh, kalaupun dekat, kalian juga nggak akan bisa mengelolanya. Ucap Wira. Kemudian, Wira melanjutkan, "Apalagi, kali ini aku datang untuk bernegosiasi, bukan untuk menyerahkan wilayah. Kalian harus paham, kalau negosiasi ini gagal, paling-paling hanya akan terjadi perang. Siapa yang akan menang masih belum pasti sekarang." Wira menunjukkan ekspresi tidak peduli. Ini adalah lelucon. Menyerahkan Provinsi Suntra. Ini benar-benar sebuah lelucon besar. Akan tetapi, pria tua itu kembali berbicara dengan nada merendahkan, "Oh ya. Aku mendengar bahwa Raja Kerajaan Nuala sedang terbaring sakit sekarang. Apa kalian berani berperang melawan kami?" Wira malah berkata, "Hahaha. Raja Bakir sama sekali nggak perlu ikut serta dalam perang, bahkan nggak perlu bersaing dengan kerajaan Monoma. Kami hanya perlu mempertahankan Provinsi Suntra. Hanya dalam waktu setengah tahun, kalian pasti nggak akan sanggup bertahan. Kerajaan Nuala memiliki tanah yang luas dan banyak bahan pangan. Kami mungkin adalah kerajaan yang paling nggak takut untuk berperang di dunia." Timpal Wira. Kata-kata Wira jelas tidak salah. Letak geografis kerajaan Nuala sangat menguntungkan, bahkan jauh lebih kuat daripada kerajaan Agrel, kerajaan Nuala, maupun kerajaan Soka. Meskipun kas negara tidak melimpah, apabila benar-benar terjadi perang, kerajaan Nuala pasti dapat bertahan lebih lama daripada yang lainnya. Kalian mungkin mampu bertahan, tapi masih ada kerajaan Agrel. Mereka seharusnya sudah ingin menaklukkan dataran tengah sejak lama, ujar si pria tua itu sembari tersenyum dingin. Perkataan ini hanya membuat Wira menggeleng sembari berkata, "Aku benar-benar kecewa karena kamu berkata seperti itu. Aku kira, setelah melalui banyak masalah, pemikiran orang-orang dari kerajaan Monoma akan berkembang. Tapi, kenapa aku hanya melihat orang-orang berpikiran sempit hari ini?" Bab 892. Usai Wira berkata demikian, pria tua itu masih ingin berbicara, tetapi dia langsung mendapat tanggapan tegas dari Wira. "Apa kamu kira, kerajaan Agrel akan bekerja sama dengan kerajaan Monoma untuk menaklukkan kerajaan Nuala? Nggak usah membahas dulu apakah bisa menang, berapa banyak pasukan yang dibutuhkan untuk menaklukkan kerajaan Nuala.
Sudahkah kamu menghitungnya? Tanya Wira. Segera setelah itu, Wira melanjutkan dengan lugas, dengan mempertimbangkan hal ini, lebih baik kami yang bersekutu dengan kerajaan Agrel dan menghancurkan kerajaan Monoma, kan? Nggak usah banyak-banyak, kerajaan Nuala bersedia memberikan 2/3 wilayah kerajaan Monoma kepada kerajaan Agrel. Aku yakin mereka pasti akan setuju. Sementara itu, wajah orang itu terlihat makin kesal. Dia pun berkata dengan tegas, kami juga bisa menyerahkan 2/3 wilayah kerajaan Nuala kepada kerajaan Agrel. Namun, setelah kata-kata tersebut diucapkan olehnya, Wira malah makin gembira. Dia segera berkata, konyol. Apakah kalian benar-benar ingin berperang melawan kerajaan Nuala? Baiklah, kami akan menantikannya. Kita lihat saja, apakah kerajaan Agrel akan membantu kerajaan Nuala atau kerajaan Monoma. Usai mengatakan itu, Wira bersiap untuk pergi. Saat ini, lagi-lagi ada orang yang berdiri dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wira, ini hanyalah candaan, untuk apa kamu begitu serius? Hanya saja, kerajaan Nuala mengutusmu datang kali ini untuk bernegosiasi. Apakah kamu ingin bernegosiasi dengan sikap seperti ini? Bukankah itu terlalu merendahkan martabat kerajaan Nuala? Wira meliriknya sekilas dan langsung memaki, martabat. Di aula besar ini, ada berapa banyak orang yang punya martabat? Kemudian, Wira pun menimpali, bisa-bisanya kalian membahas tentang martabat negara. Memangnya kalian punya? Aku adalah duta dari kerajaan Nuala, tapi bagaimana kalian memperlakukanku? Kita baru saja bertemu dan kalian langsung berbicara dengan cara seperti ini. Sikap kalian benar-benar telah memalukan kerajaan Monoma. Begitu mendengar perkataan Wira, raut wajah orang-orang itu terlihat makin suram. Mereka memang ingin menantang Wira, tetapi ucapan pemuda itu membuat mereka sangat malu. Tidak jauh dari sana, seseorang kembali berdiri dan bertanya, kata-katamu sangat tajam. Kerajaan Nuala sungguh telah berusaha keras dengan mengutusmu kemari. Tapi, semua kata-katamu ini nggak berguna. Kami hanya ingin bertanya tentang satu hal, bagaimana cara kerajaan Nuala ingin bernegosiasi kali ini. Wira hanya menjawab dengan tenang, kita bisa saja menegosiasikan perdamaian, cukup dengan menarik masing-masing pasukan saja. Kenapa? Apakah kerajaan Monoma benar-benar berani meminta provinsi Suntra? Setelah mendengar perkataan Wira, orang itu kembali berkata sambil tersenyum, kalau ini satu-satunya cara kita bernegosiasi, bukannya itu terlalu nggak tulus. Syarat dari kami sangat sederhana, setidaknya harus menjalin perdagangan bebas. Wira sontak paham, jadi inilah maksudnya. Akan tetapi, Wira tidak dapat mengambil keputusan sendiri dalam hal ini. Syarat ini juga nggak mungkin kami terima. Setiap negara memiliki ekonominya sendiri. Untuk apa menjalin perdagangan bebas? Kerajaan Nuala memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri, jadi nggak perlu memasok dari negara manapun, tolak Wira. Kemudian, Wira pun bertanya, selain itu, kalaupun menjalin perdagangan bebas, apa yang bisa kerajaan Monoma tawarkan? Apa kalian memiliki sesuatu yang bisa menjadi sorotan dan perhatian di kerajaan Nuala? Usai berkata demikian, Wira mendengus dingin dan tersenyum acuh tak acuh. Kerajaan Monoma benar-benar lucu, mereka bisa-bisanya berhayal seperti ini. Sementara itu, raut wajah dari orang-orang yang mendengar perkataan Wira tampak berubah. Namun, Wira malah menimpali, apa kamu mengira aku akan datang untuk bernegosiasi dengan sikap ramah? Itu benar-benar lucu. Bukan hanya itu, Wira juga menjelaskan, sejujurnya, bukan nggak mungkin bagi kita untuk menjalin perdagangan bebas. Tapi, setidaknya kerajaan Monoma memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh kerajaan Nuala, kan? Kalian nggak perlu membahas ini denganku. Rundingkan saja dengan Kementerian Perekonomian Kerajaan Nuala. Kalau mereka setuju, aku nggak akan keberatan. Setelah itu, Wira pun mendengus dingin. Hal ini membuat mereka makin kesal hingga menunjukkan ekspresi sangat suram. Pada saat ini, banyak di antara orang-orang ini yang tidak tahu harus berkata apa kepada Wira. Menurut mereka, Wira yang ada di hadapan mereka ini sangat pandai berbicara. Pemuda ini benar-benar mampu menyangkal semua perkataan mereka. Setelah melihat sekeliling, Wira lagi-lagi berkata, jadi, apakah masih ada yang ingin kuberi pelajaran? Wira pun kembali melihat sekeliling. Saat ini, semua orang terlihat emosi, tetapi sayangnya,
mereka sama sekali tidak tahu harus mengatakan apa. Hanya saja, meskipun mereka tidak dapat mengatakan sepatah kata pun, Wira tetap mampu melontarkan lebih banyak. Bab 893. Wira menjelaskan, semuanya, aku tahu kalian merasa kesal dan ingin menekan kerajaan Nuala. Aku juga tahu bahwa kerajaan Monoma hanya sebatas sudut yang terpinggirkan. Kalian benar-benar tertekan oleh rasa frustrasi selama bertahun-tahun. Tapi, ini bukan saatnya bagi kalian untuk memuaskan keinginan dengan mencaci maki, bahkan menindasku. Semua ini nggak ada artinya. Setelah aku menerima segala bentuk penindasan dan kehilangan harga diri di kerajaan Monoma, bahkan kehilangan martabat kerajaan Nuala, paling-paling aku hanya akan dihukum mati setelah kembali. Tapi, apa kalian pernah memikirkan, apa yang bisa kalian capai dengan melakukan ini? Bukannya itu hanya bisa memuaskan hati kalian sejenak? Tanya Wira. Kemudian, pemuda itu kembali berkata, lebih dari itu, kerajaan Monoma tetap saja adalah kerajaan Monoma, begitu pula dengan kerajaan Nuala. Nggak akan ada perubahan apapun. Kalian tetaplah sudut yang terpinggirkan. Kalian tetap nggak memiliki kekuatan militer yang tangguh seperti kerajaan Nuala. Kalian tetap nggak berani menyerang kerajaan Nuala. Daripada berdebat nggak berarti di sini, lebih baik fokus pada nasib bangsa kalian sendiri. Tegas Wira. Bagaimanapun, kalian berada di posisi yang tinggi sehingga hidup dalam kemakmuran. Tapi, di dunia ini masih banyak orang yang hidup dalam keadaan mengungsi dan nggak memiliki tempat tinggal. Keluarga Nuala menghadapi kenyataan ini, tapi keluarga Monoma malah memilih untuk menutup mata. Ujar Wira secara belak-belakan. Setelah itu, Wira melanjutkan, semuanya, kalian adalah cendekiawan yang menjadi pejabat dan penguasa. Aku yakin kalian pasti tahu apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang nggak seharusnya dilakukan. Menurutku, berdebat tanpa tujuan hanyalah untuk kepentingan diri sendiri. Tapi, apa yang seharusnya kalian lakukan adalah mementingkan negara dan rakyat. Wira menjelaskan panjang lebar dengan tenang. Begitu mendengar perkataannya, semua orang tampak terkejut. Mereka memandang Wira dengan hati yang tersentuh. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa ucapan ini akan dilontarkan oleh Wira. Sastrawan macam apa ini? Mereka masih ingin berdebat dengan Wira, bahkan ingin mempermalukan pemuda itu. Akan tetapi, orang ini ternyata tidak memikirkan hal itu, melainkan fokus pada kepentingan rakyat. Ini adalah kesenjangan di antara mereka. Mereka semua adalah cendekiawan yang cerdas sehingga paham bahwa mereka harus berkontribusi untuk negara sendiri. Mereka harus membuat rakyat hidup nyaman dan juga membuat negara makin kaya dan kuat. Akan tetapi, semangat seperti ini sudah lama terkikis dalam kenyamanan mereka. Mereka memang ingin mempermalukan Wira sejak awal. Namun, mereka juga sadar bahwa itu tidak akan mengubah apa-apa. Seperti yang dikatakan oleh Wira, itu hanya akan membuatnya kehilangan harga diri saja. Namun, apa kenyataannya? Memangnya kenapa jika Wira kehilangan harga diri? Selain hanya merasa puas dalam hati, itu tidak akan memberikan efek apapun. Saat ini, di balik aula, Taufik telah berdiri di sana sejak awal. Dia tak kunjung muncul karena ingin mendengarkan debat antara Wira dan para menteri. Seperti yang dikatakan oleh Wira, para menteri tua ini terlalu membanggakan prestasi sendiri. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan nasib kerajaan Monoma. Berperang, Taufik tidak pernah menginginkannya. Di dunia ini, kerajaan Nuala adalah yang terbaik dalam peperangan, diikuti oleh kerajaan Agrel, setelah itu barulah kerajaan Monoma. Sementara itu, kerajaan Soka sebenarnya lebih pantas disebut sebagai daerah perbatasan dibandingkan sebuah negara. Wilayah mereka terus tertutup salju sepanjang tahun. Tempat seperti itu bahkan membuat kerajaan Monoma malas untuk merebutnya. Dalam situasi seperti ini, bagaimana bisa mereka berperang melawan kerajaan Nuala? Akan tetapi, banyak orang tidak mengerti prinsip ini. Hari ini, mereka akhirnya sepenuhnya sadar melalui perkataan Wira. Sembari memikirkan hal tersebut, Taufik pun perlahan berjalan keluar dan bertanya sambil tersenyum, sepertinya kalian sudah mencapai kesepakatan. Bab 894. Taufik tampak berjalan keluar. Perkataannya barusan membuat semua orang tersadar kembali. Hormat kepada Yang Mulia. Semua orang buru-buru memberi hormat. Sementara itu, Wira juga menangkupkan tangannya ke arah Taufik dan menyapa,
duta kerajaan Nuala memberi hormat kepada Raja Monoma. Kemudian, dia melirik Taufik sekilas. Pria ini ternyata seumuran dengannya dan masih sangat muda. Namun, Wira dapat melihat ambisi dari sorot matanya, serta kepercayaan diri seorang raja. Dia juga pernah melihat tatapan yang sama dari Senia. Akan tetapi, Wira tidak pernah melihatnya dari Raja Bakir. Saat ini, Taufik berkata sambil tersenyum, kalian nggak perlu sungkan. Aku sudah lama mendengar bahwa Tuan Wahyudi sangat luar biasa. Setelah bertemu langsung denganmu hari ini, ternyata kamu memang luar biasa. Kemudian, Taufik melirik semua orang sambil bertanya, apakah kalian semua telah mencapai kesepakatan untuk berperang atau berdamai dengan kerajaan Nuala? Begitu Taufik melontarkan pertanyaan ini lagi, mereka yang ingin berperang tentu tidak tahu harus menjawab apa. Akan tetapi, orang-orang yang tidak berniat untuk berperang sejak awal segera melangkah keluar dan mengemukakan pendapat mereka. Yang mulia, ini hanya kesalahpahaman antara kita dan kerajaan Nuala, jadi kita tentu tidak perlu berperang. Kita hanya perlu meluruskan kesalahpahaman ini saja. Benar, Yang Mulia, pada saat ini kita tidak perlu berperang melawan kerajaan Nuala. Sementara itu, orang-orang yang mendukung terjadinya peperangan tidak dapat berkata apapun. Begitu melihat situasi ini, Taufik merasa sangat puas. Segera setelah itu, dia berkata, baiklah. Kalau begitu, nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kerajaan Monoma setuju untuk damai kali ini. Pada saat yang sama, kerajaan Monoma juga akan mengirim duta ke ibu kota kerajaan Nuala untuk membahas tentang perdagangan bebas. Kalian semua pasti sudah lelah, kembalilah untuk beristirahat. Wira, harap ikut denganku, timpal Taufik. Usai berkata demikian, Taufik langsung pergi ke belakang. Sementara itu, Wira tampak mengedipkan mata. Dia tidak menolak permintaan tersebut dan mengikuti di belakangnya. Taufik langsung kembali ke istananya sendiri dan Wira pun mengikutinya. Taufik melirik pengawal di sekitarnya, lalu memerintahkan, kalian semua pergilah. Kemudian, Taufik duduk di dalam sambil tersenyum. Dia memandang Wira dengan kagum, lalu berkata, Tuan Wahyudi, silakan duduk. Wira sama sekali tidak bersikap sungkan. Usai menangkupkan tangan untuk mengucapkan terima kasih, dia pun langsung duduk. Taufik segera memuji, perkataanmu barusan sungguh membuatku terkejut. Wira, kamu benar-benar seorang jenius. Jujur saja, seandainya kalau kamu lahir di kerajaan Monoma, itu akan sangat baik. Perkataan Taufik bukanlah pujian semata, melainkan diungkapkannya secara tulus. Dia benar-benar merasa bahwa Wira adalah seorang jenius. Sejujurnya, Taufik sangat menginginkan orang berbakat seperti Wira untuk membantunya. Saat ini, Wira berkata sambil tersenyum, terima kasih atas pujian Raja Monoma. Sementara itu, Taufik melambaikan tangan seraya berkata, aku yang seharusnya berterima kasih atas hari ini. Wira, kalau bukan kamu, para orang tua itu mungkin masih belum menyadarinya. Wira malah melambaikan tangan sembari berkata, ini sudah seharusnya kulakukan. Bagaimanapun, aku juga melakukannya demi diri sendiri. Mendengar ini, Taufik sontak tertawa terbahak-bahak seraya berkata, kamu sama sekali nggak munafik. Aku suka sifatmu. Raja Monoma, kamu nggak mungkin memanggilku kemari hanya untuk mengucapkan terima kasih, kan? Tanya Wira sambil tersenyum. Taufik pun ikut tersenyum, lalu berkata, tentu saja bukan. Kamu begitu cerdas, jadi pasti tahu apa yang ingin kukatakan, kan? Bab 895. Wira mengangguk dan menyahut, pasti karena masalah keluarga Juwanto, kan? Ekspresi Taufik menjadi serius saat mendengar Wira menyebut keluarga Juwanto. Taufik berujar, campur tangan keluarga Juwanto dalam pemerintahan kerajaan Monoma sudah mendarah daging. Bahkan, urusan pasukan militer kerajaan Monoma juga dirundingkan dengan keluarga Juwanto. Masalah ini membuatku pusing. Taufik mengungkapkan ketidakpuasannya. Siapapun akan merasa tidak puas jika menghadapi masalah seperti ini. Seorang raja pasti tidak senang saat orang luar mencampuri urusan pemerintahannya. Wira tersenyum dan menimpali, keluarga Juwanto memang ambisius. Taufik mengangguk dan berucap, kematian ayahku pasti berhubungan dengan keluarga Juwanto. Mereka pikir mereka berhasil menyembunyikannya. Tapi, setelah memikirkannya, aku benar-benar nggak bisa menemukan orang lain selain mereka. Taufik sama sekali tidak menutupinya dari Wira. Bagi Taufik,
Wira sangat pintar. Sekalipun berusaha menutupinya, Wira pasti bisa menyadarinya. Jadi, lebih baik Taufik langsung mengungkapkan semuanya. Keluarga Juwanto memperalat kerajaan Monoma untuk menggantikan posisi Raja Bakir. Mereka memang cukup hebat. Tapi, kalau kerajaan Monoma benar-benar mengikuti perintah mereka, sepertinya tujuan mereka akan segera tercapai, ucap Wira. Taufik mengangguk dan berkata, aku tahu orang licik pasti nggak akan bersedia mengorbankan keuntungannya. Hanya saja, Tuan Wahyudi, apa kamu punya cara agar aku bisa melepaskan diri dari keluarga Juwanto yang keji ini? Taufik sangat frustrasi setiap memikirkan masalah ini. Itulah sebabnya, dia mencari Wira untuk membantunya. Wira tersenyum dan menyahut, masalah ini memang agak rumit, tapi bukan berarti nggak bisa diselesaikan. Daripada tarik ulur, lebih baik langsung dihabisi saja. Dihabisi? Apa maksudmu dengan mengandalkan kekuatan kerajaan Nuala? Tanya Taufik. Dia terkejut saat mendengar maksud dari ucapan Wira. Wira mengangguk dan menjawab, benar, rencana yang paling cocok saat ini adalah menyelesaikan masalah pada sumbernya. Dengan begitu, kalian baru bisa menggagalkan siasat keluarga Juwanto. Apa kamu mengerti maksudku? Tentu saja Taufik mengerti. Namun, rencana ini sangat sulit dijalankan. Hal ini karena keluarga Juwanto merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di kerajaan Nuala. Bahkan, kekayaan keluarga Juwanto yang melimpah hampir setara dengan seluruh kerajaan Monoma. Bagaimanapun, kekayaan keluarga Juwanto sudah diwariskan selama ratusan tahun. Kerajaan Nuala memang terus terpuruk, tetapi keempat keluarga besar sama sekali tidak terpengaruh. Selama ini, keluarga Juwanto terus berkembang dengan stabil dan sampai sekarang bisa dikatakan bahwa kekuatan keluarga Juwanto sangat mengerikan. Kalau tidak, keluarga Juwanto juga tidak mungkin mampu mencampuri pemerintahan keluarga Juwanto. Rencana ini, takutnya nggak semudah itu dijalankan. Keluarga Juwanto bukan lawan yang lemah, kan? Ujar Taufik. Namun, Wira malah tersenyum dan menimpali, keluarga Juwanto memang sulit dilawan, tapi pasti ada yang ingin menjatuhkan keluarga Juwanto. Lagi pula, bukannya masih ada Raja Bakir. Taufik langsung tertawa setelah mendengar ucapan Wira, lalu berkomentar, ternyata, ini maksudmu. Benar, keempat keluarga besar makin kuat, sepertinya raja kalian juga mulai resah, kan? Kali ini, keluarga Juwanto berencana untuk merebut kekuasaan kerajaan Nuala. Kalau Raja Bakir tahu rencana ini, keluarga Juwanto pasti akan celaka. Keluarga Juwanto memang kaya raya, tetapi kemampuan bertempur mereka masih terlalu lemah. Keluarga besar seperti ini mempunyai kekuatan tempur yang tersembunyi. Hanya saja, jumlahnya terbatas. Jadi, jika dibandingkan dengan ratusan ribu pasukan kerajaan Nuala, kekuatan pasukan keluarga besar sama sekali tidak ada apa-apanya. Sekalipun keluarga Juwanto sangat kaya, mereka pasti akan dihabisi oleh ratusan ribu pasukan dengan mudah. Taufik tiba-tiba melanjutkan, Wira, kamu menyusun rencana untuk kami dan kerajaan Nuala. Tapi, aku penasaran, apa tujuanmu melakukan semua ini? Sebenarnya, Taufik bukan penasaran, lebih tepatnya dia merasa takut. Alasannya karena Wira terlalu pintar. Wira bisa memperkirakan segala sesuatu dengan tepat. Jika suatu hari nanti Taufik berselisih dengan Wira, Taufik pasti tidak bisa hidup tenang.